sifat ria ini salah satu yang menghancurkan diri kita. Betul ya? Ria, ujub. Jadi kata Imam Ali karamallahu wajhah, siapa Imam Ali itu? Beliau mantunya Rasul sekaligus sepupunya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikah sama putrinya Rasul namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Imam Ali? Lil mura'i salasu alamat, ciri orang ria ada 3. Yaksulu idza kana wahdah, kalau lagi sendirian males. Tadi kata Ustazah Fatihah guru kita, kalau sholat subuh, maghrib, isya enggak pernah. Kenapa? Enggak ada yang lihat. Tuh ria. Kalau lagi lihat, dilihat sama orang, banyak yang melihat, baru dia rajin dalam ibadahnya. Ibu datang ke majelis taklim, dilihat sama teman-teman, ih biar dipuji saya orang kaya, ngasih duit sekalinya infak 100.000. Ternyata pulangnya bisikin panitia, minta kembalian 99.500. Ya, hati-hati nih, ini mengharap pujian dari manusia. Yang kedua apa? Wayan syatu idza kana finnas. Kalau depan manusia rajin, ada mertua kita rajin sholat. Ada mertua beres-beres rumah. Kagak ada mertua bangun subuh jam 10 pagi. Nah ini salah satu ciri orang yang ria. Dan yang ketiga, dia menambah amal, wa yazidu fil amal kalau dipuji. Nambah amal kalau dipuji, ngurangin amal kalau dicela. Jadi dia berbuat amal kemudian gak ada yang muji nih. Ah udah deh gak usah saya lanjutkan amalnya. Gak usah saya lanjutkan sholatnya, sedekahnya, ibadah apapun gak usah. Kenapa gak ada yang muji? Tapi ketika ada yang muji, dia berusaha menambahkan amalnya. Lagi baca Quran, baru 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya bilang, Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang bener akhirnya ya Bu ya. Itu lagi dipuji. Tapi ketika tidak ada yang memuji, dia langsung buru-buru untuk mengakhiri amalnya. Bagaimana atau solusi seperti apa yang harus kita lakukan kalau ria itu sedang berkumpul dalam hati kita? Maka yang bisa dilakukan pertama, kalau dapat pujian, pujian itu salah satu ujian dari Allah. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah dalam surah Al-Anbiya. Manusia itu diuji dengan 2 hal. Satu, dengan kesengsaraan, kesedihan. Yang kedua, dengan kebahagiaan. Ternyata ujian itu bukan cuma ditinggal suami wafat, ditinggal anak-anak wafat, hilangnya harta benda, bukan. Ujian itu bukan cuma dalam bentuk kesedihan yang keluar air mata saja. Tapi punya harta banyak, suami ganteng, istri cantik, jabatan tinggi, popularitas di mana-mana, orang kenal dengan kita, setiap yang kita lakukan dipuji, itu juga ujian dari Allah, tapi dalam bentuk kesenangan. Kebanyakan dari kita sadar kalau ujian itu cuman bentuknya kesedihan, padahal ada ujian yang dilalaikan itu dalam bentuk kesenangan. Pujian itu ujian. Makanya kalau ada orang muji kita, buru-buru balikin kepada Allah. Kamu cantik banget ya ibu, ya ampun ibu, cakep bener. Ini gak langsung kembaliin kepada Allah. Ya iya, orang gua mah skincare-nya mahal. Tiap hari gua mah treatment ke salon katanya. Nah kalau kita kembalikannya malah jadi kesombongan, itu akan menghancurkan diri kita sendiri kelak. Jadi kembaliinnya langsung sama Allah. Bu cantik banget, alhamdulillah, walillahil ham, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru makasih sama yang muji. Makasih ya Bu. Jangan makasih sama manusia baru ke Allah. Ih makasih loh, muji mulu, besok-besok kalau muji saya tambahin duit nanti. Nah ini gak boleh, langsung kembalikan kepada Allah. Dan yang kedua tadi guru kita sudah menyampaikan, biar sombong, ria, ujub itu gak bergulat dalam hati kita. Kita harus merasa bahwa semua yang Allah kasih kepada kita, pujian yang manusia lontarkan ke dalam diri kita, itu semua cuman titipan. Jadi kita gak merasa memiliki. Kenapa kita merasa kehilangan ketika sesuatu dicabut dari kita, ketika orang tidak memuji kita? Karena kita merasa yang kita miliki adalah milik kita, bukan titipan. Jadi kembalikan langsung kepada Allah kalau dipuji. Wallahu a'lam.